Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sholat isya sampai saat ini kita bisa berkumpul bersama, berzikir, berdoa, mencari ilmu. Ini adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat itu disyukuri, syukur itu diantaranya hatinya merasa senang bisa seperti ini, maka pasti ditambah lagi oleh Allah nikmat demi nikmat. Kalau kita syukur. Nah, kalau kita bisa mensyukuri yang seperti ini, nanti akan dikasih yang lebih dari seperti ini. Hati akan merasa nikmat, merasa nyaman, merasa tenang, dan akhirat itu akan tampak di hadapan mata. Sehingga hidup di dunia, tapi jalannya sudah di akhirat. Ya, hidup di dunia, tapi jalannya sudah di akhirat. Ada orang-orang yang hidup di dunia, tapi jalannya ini jalan dunia. Ya, hidupnya di dunia, jalannya jalan dunia. Sementara kita hidup di dunia ini, jalannya sebetulnya jalan ke akhirat. Maksudnya bagaimana? Kita jalan ke akhirat itu karena dunia ini cuman salah satu tempat yang kita lalui dalam perjalanan ke akhirat. Betul tak betul? Jadi dunia itu tujuan atau perjalanan? Perjalanan yang panjang atau singkat? Singkat. Jadi bagusnya kita mempercepat atau memperlambat? Nah, ini udah jawaban mempercepat, memperlambat kok urusannya mati ya. Yang dipikir langsung mati. Nah, saya nggak bahas hidup atau mati, tapi kita kalau pengen betul-betul sampai ke surga, ya di dunia ini sudah harus jalan ke surga. Insya Allah kalau di dunia udah jalannya ke surga, ya nyampe. Masuk tol Solo, mau ke Jakarta, beloknya ke kiri, ke arah barat, ya insya Allah nyampe. Tapi masuk tol Solo mau ke Jakarta, beloknya kanan, ke arah Surabaya, ya insya Allah nyampe. Cuman mampir, mungkin sampai Surabaya, lanjut Bondowoso ya. Mungkin nyebrang laut ke Bali ya. Nantinya nyampe. Ya naudzubillah min dzalik, kalau kita tujuan surga, nyampenya lewat neraka dulu. Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan semuanya selamat. Nah, malam hari ini insyaallah kita semua akan belajar dengan berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat sholawat munjiah tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dengan berkat sholawat munjiah dan semua sholawat yang ada, mudah-mudahan jalan kita ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kawan-kawan semua, sahabatku, pemirsa dimanapun antum berada, kita akan bahas bab yang paling penting dalam hidup. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mas Roni kelihatannya volumenya kekerasan dikit karena bengung-bengung pantulannya. Yang mic saya ini coba, cek. Tes. Kecilkan dikit coba. Tes. Ya. Nah, begini bagus. Lebih jelas sekarang? Tes. Triplenya tambah dikit. Tes. Cek. Bismillah. Oke. Udah jelas? Yang tadi jelas nggak? Jelas juga. Cuman yang ini mungkin lebih jelas. Tes, ding, koyo kodok aku. Kalau kodok kan begitu. Moga diunjuk dulu kopinya. Nyantai saja, cari ilmu tuh jangan. Udah habis. Wah, tim jok cuman berhasil sekali episode. Episode ini kok saya nggak nampak ada tim jok ini ya. Ya mudah-mudahan nanti muncul tim jok. Coba mic-nya yang itu. Tes 1 2. Nah, ini lebih jelas. Yang ini oke. Yang ini nah, setelannya nggak sama. Tes. Saya pakai mic-nya yang ini aja dulu. Padahal ini mic mahal sekali. Cuman yang nyetel nggak cocok nyetel yang mahal-mahal. Nah, lanjut ya. Jangan dirubah-rubah lagi, Mas Roni. Yang tadi sudah oke. Kita pada malam hari ini akan belajar tentang sholat. Ya, tentang sholat. Saya malam hari ini tidak akan menjelaskan rukunnya sholat, yang membatalkan sholat, tidak. Nanti itu pelan-pelan. Cuman saya ingin menyadarkan diri saya, syukur-syukur kalau saya belajar sadar, yang ikut sadar banyak. Ya, alhamdulillah. Bahwasanya dalam hidup ini yang terpenting adalah sholat. Yang terpenting adalah sholat. Setelah mengucapkan 2 kalimat
syahadat. Yang paling penting adalah sholat. Hanya saja dewasa ini saya sedih. Saya sedih, kalau yang lain gak ikut sedih gak apa-apa. Karena sedih jangan ngajak. Kalau bahagia, ayo ajak. Sedihnya apa? Karena tidak sedikit saat ini yang menjadi perbincangan di medsos. Perbincangan di medsos itu kalam fadhi. Kalau dalam bahasa Arabnya itu. Ucapan yang gak ada manfaatnya buat nanti kehidupan akhirat kita. Ucapan-ucapan yang gak akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dan ucapan-ucapan yang sering membuat kita celaka di dunia sebelum celaka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ngobrolkan orang, ngurusin orang, cari-cari kurangnya orang. Sehingga saya ini jarang mendengar, mungkin antum juga merasakan yang sama, ajakan sholat kecuali adzannya muadzin. Hayya 'alas sholah, muadzin. Betul ya? Tapi yang kita lihat di medsos-medsos, entah itu di YouTube atau di WhatsApp atau di Facebook, banyak sekali ajakan-ajakan itu yang viral-viral itu dari kita-kita umat Islam, saya nggak ngomong yang lain ya, dari kita-kita umat Islam, bukan ajakan sholat. Ya bukan ajakan sholat. Kita lebih suka ngurus yang lain. Sementara kalau nanti ditanya sama anaknya, mohon maaf nih, di sini coba yang punya anak angkat tangan, ngaku wong dulu ya. Ya, ada yang angkat tangan, Bib, itu setahu saya belum nikah, kamu nggak tahu berarti. Ya. Yang punya anak ini, tiba-tiba anaknya habis sholat isya, bawa kertas, ya, kemudian nanya sama bapaknya, ayah ini ada PR, pekerjaan rumah. Apa tuh, home apa? Sopok istilahnya ya, zaman sekarang daripada saya salah ngomong, lebih baik gak usah ngomong. Ada PR ini, apa PR-nya nak? Sini sama bapak, gaya bapaknya. Ini ayah, mudah soalnya, apa soalnya? Sebutkan rukun-rukun sholat. Mandek bapaknya. Ayah, apa ayah? Sebentar, set Google dulu. Masya Allah. Ditanya rukun-rukun sholat, bapaknya nanya sama Google. Kata anaknya, bapak nggak tahu. Enggak, bukan nggak tahu bapak, cuman belum ngerti. Padahal bapaknya sholat ini. Akhirnya anaknya nggak sabar nanya sama ibunya, Bu, ini ada PR, suruh nyebutkan rukun-rukun sholat. Kata ibunya, sana nanya sama bapakmu, gitu aja nggak paham. Lah ibu, sama. Ayah dan ibunya rukun sholat nanya sama Google. Pertanyaan nomor 2, anak SD ini, kelas 1, kelas 2 SD. Ayah, ibu, iya. Ini soal nomor 2 lebih mudah lagi. Apa nak? Sebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Kata ayahnya, gampang. Kenapa? Tanya sama Google. Tanya sama Google. Bisa kita bayangkan ketika orang tua yang sudah punya anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, tidak pernah menjelaskan kepada anaknya rukun-rukun sholat, tidak pernah menjelaskan kepada anaknya yang membatalkan sholat, tidak pernah menjelaskan kepada anaknya rukun-rukun wudhu, tidak pernah menjelaskan kepada anaknya hal-hal yang membatalkan wudhu. Ngeri itu. Karena kita itu sebagai muslim kalau punya anak, tanggung jawab nomor 1 adalah setelah ngajarin syahadat, ngajarin sholat. Enggak suruh ngajarin puasa nak, enggak. Enggak suruh ngajarin haji, enggak. Begitu, Allahu Akbar, kanan. Hayya 'alas shalah, diadzanin telinga kanan. Artinya sejak lahir langsung diajari sholat. Kemudian diikomatin telinga kiri. Nih, udah masuk waktu sholat, sekarang masuk waktunya mulai sholat. Dengan ikomah, ayo sholat. Makanya muncul sabda Nabi Muhammad SAW, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Perintahkan sholat 7 tahun, berarti 7 tahun sudah bisa sholat atau belum? Sudah. 7 tahun sudah bisa sholat. Bagaimana enggak bisa sholat? Lawang dari lahir sudah diajarin sholat. Kalau dari lahir sampai umur 7 tahun, orang tuanya ngajarin sholat, anaknya enggak bisa sholat, ini kira-kira yang pinter yang mana? Itu ada 2 kemungkinannya. Kemungkinannya bapak ibunya terlampau pinter sehingga anaknya 7 tahun diajarin enggak bisa. Atau anaknya yang terlampau cerdas sehingga 7 tahun enggak bisa belajar sholat. Jadi kursus sholat 7 tahun enggak beres-beres. Lah ini yang aneh kita, sampai punya anak belum paham rukunnya sholat. Sampai punya anak belum paham yang membatalkan sholat. Berarti sholatnya tidak pernah paham sah atau tidak sah. Berarti sholatnya selama ini enggak pernah paham. Sholatnya ini sesuai dengan aturan atau tidak. Jadi cuman sholat. Cuman enggak tahu ini salah atau tidak. Batal atau tidak. Dampaknya sangat berbahaya. Berbahaya bagaimana? Bahayanya adalah nanti, kita nggak bicara di dunia dulu. Dunia kan cuma sebentar ya. Yang lama di mana kita? Lama dan abadi. Di mana? Akhirat. Dunia kan cuma sebentar, numpang lewat. Dunia itu numpang lewat. Yang lama itu nanti abadi selama-lamanya di akhirat.
parkir yang pertama kali di kuburan, alam barzakh. Di alam barzakh itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti malaikat disuruh ngecek amal kita. Atas perintah Allah, cek amalnya setiap umat Islam ini. Siapa yang sholatnya bagus, amal yang lain Allah nggak akan lihat, lulus. Enak atau nggak enak ini? Enak ya. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Jadi amal kita yang lain itu nggak dilihat sama Allah, asal sholatnya bagus, yang lain dianggap beres. Tapi begitu dicek sholatnya tidak bagus, yang lain diinterogasi detil. Wah ini kira-kira kalau sholatnya nggak bagus, yang lain bagaimana? Remuk atau nggak remuk? Remuk. Puasanya dicek betul, zikirnya dicek betul, hajinya dicek betul. Remuk kita, hancur ini. Tapi kalau sholatnya bagus, itu hajinya, umrohnya, puasanya, zikirnya, amalnya, apapun sama Allah makbul diterima. Kenapa? Kalau sholatnya bagus, yang lain pasti bagus. Itu sistem langit, sistemnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di akhirat. Jadi kalau sholatnya benar, bagus, sesuai, akhiratnya aman. Kalau begitu dalam hidup ini paling penting kita mengamankan apa dulu? Mengamankan sholat kita. Berarti seharusnya ilmu yang paling serius kita pelajari ilmu apa? Ilmu sholat. Ini hidupku, ini matiku, ini suksesku, ini bahagiaku, ini kemenanganku, ini keuntunganku, ini keselamatanku. Hayya 'alal falah. Panggilannya azan kan begitu. Ayo sholat, ayo ambil kesuksesan. Ayo ambil kesuksesan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jangan kemudian merenung, waduh itu saya banget itu. Gak ngerti rukun-rukun sholat itu saya banget. Gak apa-apa. Kalau malam hari ini ikut sadar bareng saya, kan saya udah ngomong tadi, saya mau nyadarkan diri saya sendiri. Kalau ikut sadar bareng saya, alhamdulillah. Pulang dari sini nanti kita belajar lagi, apa itu rukun-rukun sholat, apa itu yang batalkan sholat, apa itu rukun-rukun wudhu, apa itu yang batalkan wudhu. Nah untuk kehidupan dunia, nah ini mungkin yang lebih menarik buat banyak umat manusia akhir zaman. Jadi buat umat manusia akhir zaman itu kehidupan dunia lebih menarik daripada kehidupan akhirat. Pria-pria tampan yang tambah umur wajahnya semakin rusak. Wanita-wanita cantik yang tambah umur wajahnya semakin gak jelas. Itu lebih menarik buat manusia daripada bidadari yang jelas kecantikannya gak akan pudar dan akan semakin bersinar. Oh coba batin, wah kalimatnya kok indah. Ngerebuk bidadari mas. Kecantikan bidadari gak akan pernah pudar tetapi akan semakin bersinar. Jadi kalau bidadari yang semakin bersinar, surga yang luasnya tiada tara, yang indahnya tak terkira oleh pikiran manusia, itu kalah menarik dengan dunia yang ada di hadapanmu. Ya berarti kita ciri-ciri manusia yang super, titik. Silahkan diisi sendiri. Tapi faktanya memang begitu. Faktanya ini saat ini kita kalau bahas dunia menarik, tolong jawab jujur. Wah, kita makomnya masih makom begini ya jujur apa adanya saja ya. Mana yang lebih menarik? Duduk bahas bidadari atau dapat rezeki 5 miliar? Sorry Beb, bidadari masih jauh, 5 miliar depan mata Beb. Mana yang lebih menarik? Belajar kiat-kiat mendapatkan surga atau kiat-kiat mendapatkan istana di dunia? Oh mesti ya, istana di dunia atau Beb, apalagi lengkap dengan segala isinya dan pendampingnya. Masya Allah Beb, serius. Mana yang lebih rame dikunjungi ketika ada seminar, kiat sukses meraih 1 miliar dalam semalam atau meraih surga dalam 1 menit? Meraih 1 miliar dalam semalam. Ternyata yang dapat yang buat seminar. Karena biayanya mahal. Ikhwani rahimakumullah. Tapi gak apa-apa. Orang Islam itu, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Minta dunia yang enak, minta akhirat yang enak, minta dilindungi dari siksa api neraka. Memang Islam is asyik. Boleh, kamu mau senang di dunia boleh, walaupun mampirnya senang boleh, asik ya. Mampir Bib, tapi mau yang makan yang enak-enak, oh boleh. Di dunia betul Bib mampir, tapi ya mampir yang mau senang-senang, oh boleh. Ya dalam taat ada kesenangan. Dan kesenangan yang paling senang dalam taat. Lah masalahnya di sini, siapa yang sholatnya nggak beres, nggak akan pernah mendapatkan kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Kesenangan dalam arti yang sebenarnya. Senang yang tampak dilihat orang lain itu hanya fata morgana. Kalau dideketi sebetulnya nggak senang orangnya. Senangnya itu senang yang cuman di angka, tapi begitu dilihat dalam jiwa hampa belaka. Ini Habib Novel malam ini masih suka berpuisi saudara-saudara. Walaupun kopi belum diseruput, puisi sudah mengudara. Monggo diunjuk. Sampai hari ini, sampai detik ini tim Jok gagal mengejok. Padahal udah kita doakan Jumat yang lalu semoga istiqomah saudara-saudara. Boleh lanjut? Ya, nyantai ya. Kalau sholatnya beres, semuanya akan beres. Nah, malam ini saya mau kasih kunci hidup gak ruwet, rezeki ngejar tanpa henti. Itu kalau dibuat judul YouTube pasti banyak viewernya. Kadang-kadang saya itu kalau lihat YouTube saya di channel-channelnya sahabat-sahabat itu kadang agak miris. Sebab Habib Novel itu dikonotasikan dengan urusan duit semua. Utang lunas, rezeki itu ya. Padahal itu kalau di channel YouTube Habib Novel urusan duit itu sedikit, yang lain urusan ilmu. Betul kan ya? Tapi ya nggak apa-apa alhamdulillah. Ternyata banyak orang pusing sama duit, lihat video itu pusingnya hilang. Akhirnya cari YouTube Habib Novel, setelah ketemu channel YouTube Habib Novel nggak cari duit lagi, yang dicari Habib Novelnya. Masya Allah. Lebih tinggi keinginannya.
Begitu ketemu Habib Novelnya, lupa sama Habib Novel, yang dicari nabinya Muhammad SAW. Begitu ketemu nabinya, dikenalkan sama Allah Ta'ala. Oh Masya Allah, hidupnya gak mikir duit lagi. Enak, nyaman, tenang gitu. Nah ini sama kasih rahasianya. Dalam Al-Quran surat Toha. Ya, insya Allah, tadi kenapa saya lama keluar? Karena saya lagi mempelajari dan mempelajari lagi. Jadi walaupun keluarnya agak banyak terlambat, tapi insya Allah yang akan saya sampaikan ini bisa terus ada selama berabad-abad. Amin Allahumma, amin. Surat Toha ayat 132 Allah mewahyukan. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Ingat ya, ini yang ngomong bukan manusia. Ini yang ngomong bukan Rasul utusan Allah. Tapi yang ngomong langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu. Yang ngomong langsung penciptamu. Yang ngomong langsung yang membuat kamu. Yang ngomong langsung yang menghidupkanmu. Yang ngomong yang mematikanmu. Yang ngomong yang menguasai dirimu. Yang ngomong yang memilikimu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang ngomong adalah Allah. Jadi gak mungkin omongan ini salah. Gak mungkin omongan ini keliru. Gak mungkin omongan ini teori. Ini bukan teori, tapi informasi pasti. Begitu cara kita menerima wahyu. Beda dengan slogan-slogan di dunia maya itu. Kebanyakan kan teori. Atau kata-kata manis yang belum terbukti. Tapi kalau wahyu ilahi yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad SAW untuk kita semua adalah informasi pasti. Dari siapa? Dari Tuhan kita, pencipta kita. Yang membuat kita ada dari tiada. Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun pada baginda Muhammad SAW. Tapi berlaku untuk seluruh umatnya. Rasulullah SAW, alhamdulillah Mas Dayat akhirnya datang saudara-saudara. Begitu ngomong wa'mur ahlaka bisolah langsung kopi datang. Itulah bukti ya, bukti bahwasannya ayat ini menarik rezeki dengan cepat. Betul. Dari tadi saya ngomong macam-macam gak keluar-keluar. Begitu ngutip ayat ini, Allah bilang, kami gak minta rezeki dari kamu, kami yang beri rezeki kamu, langsung kopinya datang. Bukti apa lagi yang kamu inginkan? Ini kan fakta nyata di Majlis Ar-Raudhah. Nah boleh, monggo diunjuk, sabar, minum kopi dulu. Ngaji itu ya jangan tegang-tegang, santai. Insya Allah nanti bisa manfaat dunia akhirat, amin. Alhamdulillah. Allahnya bilang, Allahnya berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Wa'mur ahlaka bis shalah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan keluargamu sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan keluarganya. Siapa keluarga Nabi Muhammad SAW? Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini masuk dalam keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi? Jami umatih. Seluruh umatnya yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu masuk dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dalilnya Beb, kalau umatnya Rasulullah yang mengikuti Rasulullah, yang cinta pada Rasulullah, yang cinta pada keluarga Rasulullah SAW, itu masuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga dalam arti keluarga ukhrawi, keluarga dini bukan nasab. Yaitu ketika Rasul bersabda SAW tentang seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan Salman minna ahlal bait. Kama qala SAW. Salman itu orang Persia itu minna, dia masuk dalam keluarga kami ahlul bait. Salman itu bukan keluarga Nabi. Gak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang Persia. Tapi karena cinta pada Rasulullah SAW, cinta pada keluarga Rasulullah SAW dengan cinta yang luar biasa, sampai akhirnya cintanya dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan Salman minna, ini orang kita, ini orang kita, ini orang kita, ini bukan orang lain, ini orang kita. Ahlul bait ini, bukan orang lain, orang kita. Nah ini yang harus kita kejar. Bagaimana kita masuk dalam kelompok orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Maka Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada keluarganya, sholat. Kalau ada anggota keluarganya yang mengalami kehidupan ini sempit, ya ada gangguan secara lahiriah dalam kehidupan dunia, maka Rasul mengatakan, sholat, suruh sholat. Itu perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada antum semua, kepada saya. Perintahkan keluargamu sholat. Pertanyaan saya, untuk diri saya dan antum semua, kalau disuruh merintahkan sholat, berarti yang diperintah sudah diajarin belum? Sudah. Kalau kita merintahkan OB di kantor, hidupkan mesin mobil saya. Pasti kita udah ajarin cara menghidupkan mesin mobil. Udah di training dulu. Buatkan kopi ya takarannya sekian. Pasti itu sudah diajarin cara buat kopinya. Baru diperintah. Begitu pula sholat. Kalau Allah mengatakan perintahkan keluargamu sholat, berarti sebelum kita perintahkan harus sudah kita ajarin. Ini penting sekali karena kaitannya dengan urusan rezeki lancar, gak ruwet, datang berlimpah ruah dari segala arah.
Kalau yang saya sampaikan malam hari ini saya amalkan dan antum amalkan, gak mungkin antum pusing, gak mungkin saya pusing. Urusan dunia model apapun. Kondisinya apapun, tidak ada kata mumet. Enak atau enggak enak itu? Enak. Caranya bagaimana? Ya mulai kita panggil anak, ayo wudu yang benar. Tahu enggak ini rukun-rukunnya wudu? Ya rukunnya wudu itu ya, kamu tahu enggak ini? Awalnya niat, kapan itu niat tuh? Waktu basuh wajah tuh, ayo niat. Basuh wajah yang mana basuh wajah? Praktekkan, ayah ngajarin anaknya, suami ngajarin istrinya. Mulai dari wudu, dari sholat diperhatikan rukuknya bagaimana, i'tidalnya bagaimana. Diterangkan, ini kalau begini batal, begini enggak batal. Terus diperintahkan sholat. Ayo sholat. Istrinya, malam suaminya bangun tahajud, istrinya dibangunin. Dek, sholat yuk, ayo sholat. Ayo sholat, walaupun nanti akan ada, Masya Allah, amukan dari istri. Amukan dari istri, saudara-saudara. Ini pengakuan para suami. Dan sebaliknya ketika istri bangun, perintahkan suami saya sholat. Mas sholat, ayo mas bangun sholat. Suaminya mengeluarkan hujatan demi hujatan. Ancaman demi ancaman kepada istri yang ngajak sholat. Kan luar biasa ya. Istri ngajak ke surga diancam dengan berbagai ancaman yang mengerikan saudara-saudara. Itu terjadi zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena setannya sama. Betul. Nah, makanya ada lanjutannya. Wastabir alaiha. Dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat tadi. Bersabarlah dalam mengajak sholat. Bersabarlah dalam khusyuk untuk sholat. Bersabar dalam menerapkan adab-adab sholat. Kenapa? Karena setan sholat itu setan yang paling tinggi pangkatnya. Di samping setan perusak rumah tangga. Itu setan sholat. Berbaris-baris menghalangi, jangan sampai orang ini sholat. Kalau udah sholat jangan sampai sholatnya diterima. Kalau ada diterima jangan sampai pahalanya penuh. Terus setan itu berjuang. Makanya kita bukan dikatakan wasbir alaiha, tapi wastobir alaiha, ada tambahan toknya. Sama-sama artinya sabar tapi beda. Kalau wastobir alaiha ini kamu harus berjuang untuk bisa sabar. Kalau wasbir ya udah terima sabar. Itu namanya sabar. Kalau wastobir alaiha, kamu harus berjuang untuk sabar. Karena ini urusan sholat. Ya urusan sholat. Sabar untuk cari jamaah. Sholat sendiri sama dengan tidak sholat. Kewajiban gugur, tapi pahala cuma satu. Sama dengan tidak sholat. Kalau mau pahalanya besar jamaahnya adanya cuma istri. Istri belum sholat isya, tapi sudah tidur. Pertanyaan saya, bangunin istri yang udah tidur belum sholat isya untuk diajak berjamaah sholat isya. Kira-kira perang atau enggak perang? Oh ini pengalaman semua. Perang atau enggak perang? Perang. Bentar lagi, sampai enggak ada kata lagi. Karena kedua-duanya akhirnya tidur. Dan akhirnya setannya menang. Dua-duanya akhirnya enggak sholat isya. Bangun-bangun jam 8 pagi. Ya kamu sih enggak bangunin dari mana gitu ya. Insyaallah. Wastabir alaiha, bersabarlah. Bangunin suami, bangunin istri untuk sholat. Cacian, makian, ekspresi wajah yang enggak enak, semburan kalimat. Itu semua setan yang lagi nempel. Wastabir alaiha, sabar dalam mengerjakan sholat berjamaah. Tunggu, ayo berjamaah. Bersabarlah. Sempurnakan. Ya, rukuknya ya jangan tergesa-gesa. Sujudnya yang benar sujudnya. Baca Al-Fatihahnya pelan-pelan tertil. Jangan tergesa-gesa yang sabar. Sabar betul dalam melaksanakan sholat, khusyuk untuk sholat dan lain sebagainya. Wastabir alaiha. Hasilnya apa ini? Ini yang penting. Kalau kita sudah mengamalkan semua itu. Ya, kalau kita sudah mengamalkan semua itu hasilnya adalah la nas'aluka rizqa. Ini tafsirnya banyak. Kalau diterjemahkan di sini, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Sejak kapan Allah minta rezeki kepada Nabi Muhammad SAW? Maksudnya apa ini? Makanya kita nggak boleh membaca Al-Quran dari terjemahannya. Karena bisa artinya beda 180 derajat. Terjemahan, tapi bukan itu maknanya. Maka nanya kita kepada ahli tafsir. Apa ini maksudnya? Kami tidak minta rezeki kepadamu. Maksudnya adalah Allah tidak mengharuskan Nabi Muhammad SAW menjamin rezeki orang lain. Enggak. Saya enggak suruh kamu menuhin rezeki-rezekinya orang itu, enggak. Yang saya suruh kamu sholat, ajak keluargamu sholat. Saya perintahkan kamu untuk sholat, saya perintahkan kamu perintahkan keluargamu untuk sholat. Bukan kamu mikirin gimana fulan makan, gimana fulan, bukan itu. Enggak. Kenapa? Urusan rezekinya orang-orang sudah jadi jaminanku. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki mereka semua sudah aku jamin. Jadi kamu tidak bertanggung jawab terhadap rezekinya siapapun. Ya ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ayat ini adalah jaminan. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kamu enggak usah pusing. Karena Allah enggak perintahkan kamu untuk membuat rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk menetapkan rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk mencari rezekimu, enggak. Yang diperintahkan kamu disuruh sholat dan perintahkan keluargamu sholat. Didik keluargamu sholat. Ajak keluargamu sholat. Itu yang Allah suruh. Kalau betul-betul ini kita yakini, kita jalankan, janjinya Allah Ta'ala, nahnu narzukuk. Kami yang akan selalu memberi kamu rezeki. Nah ini harus saya ulang-ulang ini. Nahnu narzukuk. Kami, kata Allah, yang akan selalu memberimu rezeki. Kami akan selalu memberimu rezeki.
Pertanyaan saya, kalau Allah bilang kami akan selalu memberimu rezeki, berarti yang menerima pernah enggak putus rezeki? Enggak. Kami akan beri rezeki, don't worry about it. Betul Inggrisnya? Ya, ojo odi, ojo ragu, ojo bingung. Ya, jangan resah, jangan gelisah. Urusan rezekimu kami yang akan memberi. Pertanyaan saya, lah kalau Tuhan kita sudah ngomong, kami yang akan memberimu rezeki, seharusnya hati kita tentrem atau enggak tentrem? Tentrem atau enggak tentrem? Tenang atau enggak tenang? Nah kenapa selama ini kok hidup kita enggak tenang? Dan tidak tenangnya gara-gara urusan ngaku. Kenapa selama ini hidup kita tidak tenang dan tidak tenangnya mayoritas urusan duit. Gara-gara duit terjadi banyak keributan antar suami istri, orang tua sama anak, kakak sama adik, tetangga satu dengan tetangga yang lain, kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Kenapa? Gara-gara DUIT alias uang. Kira-kira uang, rezeki. Gak tenang hatinya. Kalau hatinya tenang, selesai. Rezekinya gak akan putus. Kalau hatinya gak tenang, rezekinya akan ruwet. Kenapa? Karena tidak tenang rezeki berarti tidak percaya kepada yang memberi rezeki. Berarti meragukan yang memberi rezeki. Lah kok Allah diragukan, ya marah Allahnya. Kamu kok gak percaya sama saya, kamu ragu sama saya. Wong saya suruh yang muda kok, saya mau nanya, ya Allah, ya ahlal akal. Hei orang-orang yang punya akal, saya ngomong sama diri saya sendiri ya. Hei orang-orang yang punya akal, apakah sholat itu berat untukmu? 5 menit, 4 menit, 3 menit. Apakah berat untukmu? Dijamin kalau yang 5 menit ini kamu sungguh-sungguh, kamu buat yang terbaik, dirimu, anakmu, pasangan hidupmu, keluargamu, kami akan beri engkau rezeki. Gampang tuh ya, gak usah kakek ruwet kursus cara golek duit akeh. Gak perlu kursus cara kiat sukses jadi orang kaya. Gak perlu kursus metode menjual dengan cepat. Gak perlu kursus pemasaran akhir abad. Gak perlu kursus A sampai Z. Kursus sholat. Ini kok lihat saya gak enak semua kenapa ini? Karena sudah jarang tahu orang bahas sholat. Betul. Di khutbah Jumat sering dengar ajakan sholat. Ya mesti dengar tuh ya muadzin tuh ya. Khotib kan gak akan khutbah sebelum muadzin mengumandangkan adzan. Betul ya? Sebetulnya dengar tapi dari muadzin, dari khotibnya jarang. Karena kadang-kadang khotib mau nyampaikan bab sholat ini jamaahnya kadang ya keterlaluan. Alah yai, Habib, Ustadz, pelajaran SD kok khutbah Jumat. Khutbah Jumat kok bahas rukun sholat, itu kan pelajaran SD. Kayaknya kita ini gak bisa sholat, Masya Allah. Jamaah kurang ajar ini. Nabi Muhammad SAW itu yang diajarkan yang bahas sholat. Ilmu yang paling tinggi ilmu sholat. Makanya sampai nabinya dibawa ke tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha, untuk terima sholat. Terima sholat gak boleh di aurot tempat yang rendah. Terima sholat itu di tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril gak boleh ikut-ikut. Kenapa? Gak level. Ini urusan sholat. Harus langsung Nabi Muhammad SAW dan di tempat yang paling tinggi untuk menunjukkan kemuliaan yang berbicara dan yang diajak bicara. Kok wajah-wajah tegang kenapa? Tenang. Masih ada 10-15 menit lagi selesai insya Allah. Boleh toh? Iya, saya sudah bicara 43 menit. Enggak terasa? Ya keterlaluan enggak terasa. Ini sudah gembira bias, bengak-bengok, teriak-teriak, ya halal ukul, gak kerasa. Nah, ikhwani rahimakumullah. Dan tidak cukup nahnu narzuquk. Menariknya Allah enggak cukup ngomong padahal gitu udah cukup luar biasa ya. Sama Allah masih ditambahi wal aqibatu littaqwa. Happy ending. Wal akibatu itu happy ending. Apa happy ending itu bahasa Indonesianya apa? Saya agak enggak dong bahasa Indonesianya happy ending. Apa? Gaya, Habib gaya. Apa itu? Akhir yang bahagia. Ketahuan. Pemenangnya. Ya. Pada akhirnya pemenangnya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang mendirikan sholat, ngajak keluarganya sholat, rezekinya beres, kena urusan model apapun, diruwet-ruweti model apapun, diinjak-injak model apapun, enggak usah kebanyakan komentar, sholat, pemenangnya dia. Allah akan balikkan semua keadaan, tiba-tiba dia jadi pemenang. Asik atau enggak asik? Asik. Jadi kalau kamu di kantor didolimi, enggak usah balas dolimi, podo wae. Kalau kamu dicaci maki, jangan balas mencaci maki. Apa bedanya kamu dengan dia? Kalau kamu dihina, kamu balas menghina. Lah apa bedanya dengan anjing? Bedanya apa? Anjing ketemu anjing, saling menyala. Mesti ngomong mirip Habib, ngomong pelanggaran. Paham maksud saya enggak ini? Jadi kalau ada yang mencaci kita, memaki kita, menghina kita, memfitnah kita, naudzubillah min dzalik, istiqomah saja, perbaiki sholat. Allahu Akbar. Kamu gila, kamu bla bla bla. Sholatnya diperbaiki terus.
Wah sholatku kurang bener nih, banyak nyaci maki, berarti sholatku kurang baik. Introspeksi ke dalam. Untuk saya kurang bener, diperbaiki sholatnya, jamaahnya, khusyuknya, perbaiki terus. Wal aqibatu littaqwa. Orang yang model begini gak mungkin kalah, pasti menang. Di dunia menang, di akhirat menang. Kalau bahasa Jawanya, lakon menang keri. Film aja tahu kok, lakon menang keri. Oh kamu ujuk-ujuk pengen menang, filmnya entek. Kalau lakon tuh menang di depan, filmnya selesai. Jadi kalau hidupmu nih kamu banyak mengalami yang gak enak-enak, kamu cukup senyum sama kawan-kawan, lakon menang keri. Lakon menang keri. Bahasa Indonesianya apa itu? Lakon menang keri itu kok di Indonesia kan apa? Hah? Lakon ki Indonesia apa? Hah? Juara. Jagoan-jagoan, ya jagoan boleh pilih jagoan. Tapi kurang pas jagoan. Lakon itu apa ya? Angel ya, susah. Lakon saya juga belum ketemu nih, apa lakon coba yang, saya ini penulis nih. Nyari terjemahannya lakon yang pas kok belum ketemu, lakon itu apa coba? Hah? Bukan pemain, mau lakon bola, pemain bola, yoga loh ya. Lakon itu adalah seseorang yang hebat, ya, yang bijak, ya, yang hebat, yang bijak, yang ahli, yang jago, semua jadi satu dalam kata lakon. Nah itu biasanya menangnya terakhir. Awal ya tampak kalah, dihina, dicaci, dimaki, diinjak-injak, difitnah, dibuang, ya. Ujung-ujungnya menang. Betul. Nah, itu lakon menang, carry. Jadi kalau kamu di kantor dicaci, dimaki, dihina, jangan ngomong ke orang, sombong amat kamu. Ngomong sama diri sendiri, lakon menang carry. Ya Allahu Akbar. Asyik. Itu nanti berubah kita. Wal aqibatu littaqwa. Jadi rumus sugih apa? Salat sing apik, selesai. Tapi ojo salat dhewe. Makanya gak sugih, salate dhewe. Wa'mur ahlaka bisolah. Ajak keluargamu salat. Saya tuh masih ingat paman saya ngomong ke sepupu saya. Jadi paman saya ini dididik sama kakaknya. Kakaknya itu tangan besi kalau urusan sholat. Galaknya luar biasa. Kata paman saya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, ketaatan. Karena ini tinggal satu-satunya paman saya, mudah-mudahan panjang umur yang panjang sekali. Amin. Fito'ah fiseha. Itu ngomong ke sepupu saya. Saya ini dulu kalau tidak dididik sama ayahmu, wah gak genah saya. Ayahmu dulu tuh kalau bangunkan saya sholat subuh, kalau gak mau itu ngambil papan dikepruk aku. Dikepruk saya. Ya loro, sakit. Tapi berkat ayah mobil begitu, sholat saya jadi genah. Kalau enggak tahu saya jadi apa itu. Bil makna kurang lebih seperti itu. Coba sekarang kalau ada suami gitu sama istrinya, laporkan. Ya kamu jangan begitu sama istrimu, enggak. Pakai cara-cara yang santun saja. Dik, yuk sholat, 1 juta menanti. Wah, tangi, tak jamin tangi. Ini ngimpi apa asli? Ngimpi apa asli? Asli, 1 juta. Catat pi, yuk sholat tau sih. Utang, awas utang. Pakai semua cara untuk ngajak istri sholat. Pakai semua cara untuk ngajak suami sholat. Pakai semua cara untuk ngajak anak sholat. Karena memang orang zaman sekarang beda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu dididik sama kakaknya dengan diseret dari tempat tidur, dilemparkan ke kolam renang misalnya begitu ya. Dilemparkan ke kamar mandi, bak mandi, dicemplungkan ke situ. Gak marah. Orang sekarang baru, ayo sholat, tangi, apa gue. Ajak perang. Bahkan sampai ngomong, gak usah ngurusin, masuk neraka urusan saya. Ngeri, Masya Allah. Ono, aku yang ngerti. Ini wastobir alaiha, sabar, ngajak orang sholat yang sabar, ngajak diri kita sholat juga sabar. Karena setan ini orang setan cilik, setan gede, besar sekali setan ini urusan sholat. Kalau nggak percaya udahlah, masing-masing pengalaman kok. Ustaz yakin, awakmu nyuduh setan sholat, aku nyuduh setan sholat. Mau setan sholatmu mbak setan sholatku kenal kabeh. Kenal, laporan bahkan, diskusi setannya. Cek. Kamu diajak pergi jalan-jalan pagi oleh kawan-kawan seangkatan. Hari Ahad jam 4:30 pagi kumpul di titik A. Saya mau nanya, persiapannya dari jam berapa? Dari malam. Ya, buka lemari, ngegosing dia. Betul. Wow, parfum. Oh, ameh keringetan golek parfum. Bakal berkeringat-keringat cari parfum. Siapkan. Enggak pernah mandi malam kecuali kalau wajib. Jam 2 malam ya, gua adem nekat wadus. Ditanya sama ibunya, kok tumben jam sekian mandi? Oh, besok mau ketemuan sama teman-teman 4:30. Jalan-jalan pagi. Itu begitu alarm itu bunyi, kring, pus, tangi. Betul. Kenapa? Diewangi setan. Setannya cocok, lanjutkan. Bahkan kalau alarmnya mati, setannya sing gugah. Tangi, melayu esok. Lari pagi, setannya yang bangunkan. Tapi coba kalau judulnya nggak ada janji temu sama kawan-kawan jam 4:30. Janji temu sama muadzin sholat subuh jam 4:30. Allahu Akbar, orang krungu. Alarm kring, bribeni. Betul. Sudah digugah, diciprati, melek. Ngangkat badannya dari tempat tidur seperti berat tubuhnya 500 ton. Beratnya luar biasa, betul. Kenapa? Digandoli setan. Sehingga mungkin sekarang mula.
Tanya sama Google terjemahan digandoli apa itu. Dipegangin erat sama setan itu. Ada itu, setan itu nyata. Lah karena memang setannya untuk sholat setan besar, makanya kita kalau ngajak anak sholat, pasangan hidup sholat, yo sing sabar. Itu bukan mereka yang nolak, tapi lagi ketempelan setan. Makanya kalau ngomong sama istrimu, ajari yo. Aku sadar deh, aku ketempel setan. Wah, paling lah remuk awakmu. Coba praktekkan ngomong begitu, kalau tidak langsung diajak ke pengadilan. Suami kurang ajar, nyetan-nyetankan istri, salah meneh, gak apa-apa tapi melek gitu langsung. Langsung melek gitu kan ya. Setelah itu, ora dik maksudnya gak ngono duit gitu ya. Diluruskan lagi, salah ucap tadi itu, keprusut ya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, janjinya Allah Ta'ala seperti itu. Sebagai penutup, sebetulnya masih ada 3 hadits yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan 7 menit cukup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berkata, Ya bena Adam, hei anak cucu Adam, hei anak cucu Adam. Kalian masuk enggak nih? Alhamdulillah turunan Nabi bawamu. Pernah nanggung-nanggung Nabi Adam sih. Kan luar biasa. Ya bena Adam, hei anak cucu Adam. Tafarragh li ibadati. Kata Allah Ta'ala, tafarragh li ibadati. Habiskan dirimu ini hanya untuk ibadah kepadaku. Maksudnya bukan kemudian sholat terus bukan gitu. Tapi hati ini cita-citanya hanya untuk ibadah. Cita-citanya itu, senangnya ibadah. Kosongkan urusan yang lain. Jangan sampai mikiri duit itu ada dalam hati. Cukup di sini, ojo ning hati. Jangan sampai hati kita urusan dunia duit. Hati, sholat, zikir, ngaji, bekti sama orang tua, senyum, nyenengkan orang, nolong orang, ibadah saja. Hanya untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Amla sodrok ghinan. Maka aku akan penuhi hatimu dengan rasa kaya, cukup. Hati ini kalau udah kaya kan gak mikir dunia tuh. Orang kaya itu judulnya orang yang gak butuh. Nah kalau butuh berarti masih miskin. Ya udah gak butuh. Jalan ke mall tuh ya nyantai aja. Gak seperti kita matanya. Nah itu marah berarti. Jadi kalau ibu-ibu ikut suami ke mall masih matanya. Nah itu ciri-ciri ibu-ibu masih miskin. Kalau orang kaya nyantai saja. Orang butuh. Karena sudah kaya. Terus duit soalnya. Sudah kaya. Kata Allah Ta'ala kalau kamu jadikan hatimu ini hanya untuk aku. Betul kamu kosongkan hanya untuk aku. Ibadah kepadaku. Aku penuhi hatimu dengan rasa kaya. Wa asuddu faqr. Dan apa yang menjadi kebutuhanmu akan aku penuhi. Gak sempat kamu butuh. Gak sempat butuh. Gak akan dibuat butuhin orang. Tapi dibutuhin sama orang. Wa illa taf'al. Tapi kalau kamu tidak lakukan itu. Mala'tu yadaik syughlan. Akan aku jadikan kedua tanganmu ini penuh dengan kesibukan. Maksudnya apa? Uripe ruwet terus. Gak bisa menikmati hidup ruwet terus. Walam asuddu faqrak. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan keinginanmu. Gak dipenuhi sama Allah. Jadi kurang terus. Ya, punya 1 minta 2, punya 2 minta 10, punya 10 minta 100, punya 100 minta 1000. Dapat 1000 merasa sama dengan 1. Karena masih belum cukup. Kalau belum cukup kan dapat berapapun sama dengan 1 kan? Itu ngeri, itu penyakit yang mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang lain dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kanat ad-dunya hammuh farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Barang siapa yang dunia itu menjadi pusat pikirannya. Jadi hatinya hanya mikirin dunia saja. Besok ini gimana ya caranya dapat duit? Kalau tidak dapat duit gimana hidup saya? Pokoknya dunia, enggak mikirin sholat, enggak mikirin orang tuanya, enggak mikirin bagaimana dia didik keluarganya untuk taat pada Allah, tapi yang dipikirannya dunia, itu saja yang dipikirannya. Tiap detik itu buka handphone, ya bukan untuk ngapa-ngapain. Ternyata kamera kemudian lihat, wah bibirku gimana ya? Dunia, update status, the new bibir. Dunia yang diurusi. Cuman dunia saja. Allah bilang, maka farraqallahu alaihi amrah, kata Nabi Muhammad SAW. Urusannya dibuat cerai-berai, gak ada yang beres. Urusannya gak akan ada yang beres, cerai-berai. Wa ja'ala faqrahu baina ainih, dan matanya akan selalu melihat kekurangan terus, kurang. Tase kurang ape, omae kurang ape, terus begitu. Bojone kurang ganteng. Akan terus begitu. Jadi matanya ini mata melarat. Walaupun dia sugih, matanya orang yang seperti ya tadi itu, miskin tingkat tinggi. Ini kan ngeri ya. Apa pernah bisa bahagia? Gak akan pernah bisa bahagia. Karena selalu dilihatkan, ya dia akan selalu melihat kurang. Wah, rekoso urip kowe ngono kuwi. Itu hidup yang sangat tidak enak. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan dunia datang kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Walaupun kerjanya 24 jam tanpa henti, ya rezekinya segitu sesuai takdirnya. Tidak akan nambah. Tapi waman kanatil akhirah niyatuh. Siapa yang akhirat itu menjadi isi hatinya, niatannya. Pengennya surga, pengennya pengajian, pengennya nyenengkan orang tua, pengennya nyenengkan masyarakat, pengennya nolong orang, semua untuk akhirat. Urusan akhirat, apa kata Allah Ta'ala? Lewat lisan Nabi Muhammad SAW, jama'allahu lahu amroh. Urusannya dibereskan oleh Allah Ta'ala. Kalau urusannya yang bereskan Allah, beres atau gak beres? Beres. Ada enggak yang bisa pura-porandakan? Gak bisa. Lalu yang bereskan Allah kok. Siapa yang bisa ngelawan Allah? Tidak ada. Kemudian kata Rasulullah SAW, waja'ala ghinahu fi qalbih. Hatinya dibuat cukup.
Asli loh, saya mau nanya gini. Kalau jenengan sarapan telur 1 butir, tapi hati jenengan dibuat 1 butir ini cukup. Sebetulnya kan gak rekoso ya. Tapi yang buat kita jadi sudah sarapan masih pengen makan siang, udah makan siang pengen makan malam, udah makan malam pengen nyemil, udah nyemil pengen nambah cemilan. Kenapa? Karena hatinya ini dibuat kurang. Betul gitu kan? Tersiksa atau enggak tersiksa itu? Tersiksa. Tapi kalau udah sebetulnya 1 telur cukup, tapi ditambah ya alhamdulillah gitu kan ya. Tapi cukup ini, enggak ada tuntutan. Nanti sarapan apa ya? Sedikit cukup. Udah enak, hatinya enak. Allah menjadikan di hatinya kecukupan yang luar biasa. Wa'atat hudunya wa yarahimah. Dunia akan mendatangi dia dalam keadaan menghinakan diri. Wong sugih nak marani dhek, ngeki dhuwit ki karo maksa tulung trimonen. Masya Allah. Orang kaya yang mau nolong dia itu, nolongnya orang kaya sama ngemis. Orang kaya yang ngasihkan duit sama dia, dengan rasa orang kayanya takut kalau ditolak. Jadi dunianya datang menghinakan diri. Gak perlu dia butuhin dunia, tapi dibutuhin sama dunia. Enak atau gak enak? Enak. Ternyata resepnya apa? Gampang. Gak perlu teori ekonomi, gak perlu teori sukses. Resepnya, toto hatimu, gak butuh dunia. Golek ono, cok salah lo ya. Jangan kemudian habis pulang dari pengajian kata Novel, gak usah mikirin dunia. Udah di rumah tidur, sholat, ngaji, ngawur kamu. Bukan begitu. Cari, tapi gak ada di hati, paham ya? Kerja karena kerja itu ibadah hatinya nyantai saja. Nyantai dunia, gak butuh, sementing kerja ibadah, sholat ibadah, zikir ibadah. Maka hidupnya itu nyantai. Nah itulah kenapa saya lihat ulama-ulama besar yang soleh-soleh itu, tak dulu kok uripe penak kabeh ya. Makanya kadang-kadang ada orang kok mendefinisikan ulama harus hidup susah itu rada aneh. Gak ada ulama hidup susah. Kalau kaya miskin itu bukan ukuran seneng ya, bukan ukuran seneng. Ada ulama, rumahnya reot. Tapi kalau pergi kemana-mana diantarkan mobil Alphard terbaru. Sugih apa gak sugih? Sugih. Memang rumahnya reot, memang gak punya mobil. Tapi mobil menghampiri dia, tolong yai pakai mobil saya, tolong yai pakai mobil saya. Pergi keluar kota mau bermalam di rumahnya siapa gitu, sak kota marani, yai griya kula mawon yai griya kula mawon, yai griya kula. Semua nawari. Saya mau nanya, hidup begini enak atau gak enak? Enak. Orang satu ku omah duwe omah. Orang satu ku mobil duwe mobil. Orang sang golek bojo digoleki. Yang jomblo-jomblo ini loh ya, pikiran aneh-aneh wae kok. Yang jomblo-jomblo itu gak sibuk cari istri, dicari oleh istri. Aku siap menjadi istrinya, aku siap menjadi istrinya, aku siap menjadi istrinya. Enak atau gak enak? Enak tinggal tuting. Orang level, orang masuk. Kurang kelas. Gaya. Gak bisa begitu kenapa? Karena gak mikir dunia. Pikirannya bidadari swarga. Akhirat jannah gitu. Jadi dunia ini ya ngesot ya. Dunianya itu raka-rukaruan, ngejar dia, merendahkan diri. Nah, sebetulnya ini konsep-konsep begini ini yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dirinya ini pribadinya memang kenceng ya. Pagi keluar ke pasar tapi hatinya itu orang betul. Enak atau ya? Enak sekali itu. Ini konsep hati ya, bukan konsep fisik. Tapi kunci dari semua itu, hayya 'alas shalah, sholato. Ya sholato. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu sholat. Pun alhamdulillah ini sudah dari 3 hadits, 2 sudah saya sampaikan. Hadits yang ketiga ya isinya sama dengan hadits kedua kurang lebih. Jazakumullah khairan, insyaallah berkah manfaat. Amin. Siap belajar sholat? Sudah pinter atau masih bodoh? Ya pinter ya bodoh. Ngomong bodoh berarti sholatnya ya beres. Ngomong pinter ya sok sombong awake dhewe iki ya. Serba salah. Ya pinter ya bodoh kita ini. Pokoknya mau belajar terus. Ya belajar terus. Ulama-ulama besar enggak pernah berhenti belajar sholat. Enggak pernah berhenti belajar wudu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak lelah mengajarkan sholat. Tidak lelah mengajarkan wudu. Kok kita ini gaya seakan-akan sudah khatam ilmu sholat. Khatam ilmu wudu. Enggak mau bahas tiap hari. Jadikan itu pembahasan harian. Ya insya Allah berkah manfaat.